Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan menciptakan segala sesuatu berbeda-beda karena semua spesies, semua makhluk, mempunyai kelebihan masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam. Jadilah patriot yang diberkahi alam, bukan yang dimusuhi alam. Alam bersifat belas kasih, maka kejahatan akan bertentangan dengan alam. Kesadaran kapan kesadaran itu menuju keheningan? Ada kesadaran yang sudah lama tidak pulang ke rumah untuk sungkem. Ada baru sadar bahwa hidup ini adalah restu untuk membenahi diri. Ada baru sadar dari mabuk nikmat duniawi. Kesadaran spiritual akan membuka keberadaannya. Saat-saat kemunculan Satrio Piningit sudah terasa auranya, terasa pula yang mengharap kehadirannya. Tuntutan kebutuhan zaman akan mendorong kemunculannya, tak ada lagi yang mampu menghalanginya. Ini sudah siklus, sesuai harapan, doa dan intuisi para pendahulu, yang sudah bertemu dengan SP, Sang Penyelamat, pasti merasa malu luar biasa, karena setelah bertemu, maka ia baru menyadari bahwa dirinya sendiri ternyata masih belum pantas disebut hamba Tuhan. Sedangkan sebelum bertemu dengan Satrio Piningit, merasa diri sendiri sudah menjadi orang baik dan merasa pantas masuk surga. Sedangkan SP diam-diam mencari dan menemui calon-calon terpilih di seluruh jagat raya. Sangat disayangkan, yang sebenarnya sudah bertemu pun bahkan banyak yang menyangkal dan memusuhinya. Dianggap tidak sesuai dengan pilihannya yang didasari atas pertimbangan nalar dan nafsunya. Bukan dengan hati. Yang bergelar Sang Penyelamat terakhir itu, tidak mungkin berpihak pada yang positif ataupun yang negatif. Karena di mana beliau berpihak, pasti akan menghancurkan yang tidak dipihaki. Misalnya berpihak pada yang positif, maka dijamin yang negatif pasti hancur lebur. Begitupun jika berpihak pada yang negatif, maka dijamin yang positif juga pasti hancur lebur. Sang Kinasih kini telah menjadi jantung dan hati bagi bumi ini. Sang Kinasih kini telah menjadi jantung dan hati bagi alam semesta ini. Sang Kinasih kini telah menjadi jantung dan hati di dalam kehidupan alam semesta ini. Sang Kinasih kini telah menjadi cahaya penerang di kegelapan dunia. Cahayanya lebih terang melebihi cahaya matahari dan bulan serta bintang-bintang. Satrio Piningit memulihkan keramat umat. Keramat mempunyai dua multitafsir yang berbeda. Karena begitu luas kesimpulannya, keramat bisa diartikan habitat, pembagian tempat.
bagi setiap makhluk hidup yaitu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan termasuk air, udara, api dan tanah. Jika habitat ini tidak dikeramatkan akhirnya berbenturan satu sama lain. Keramat bisa diartikan yaitu sejarah, petilasan, benda pusaka. Ini harus dikeramatkan menjadi sejarah untuk keturunan bangsa. Jika tidak dikeramatkan, maka tidak akan tahu sejarah leluhur kita. Keramat juga bisa diartikan sebagai lokasi atau pengaruh alam. Suatu tempat yaitu sawah atau kebun yang selalu menghasilkan panen yang berlimpah karena pengaruh dari alam yang cocok buat peruntukannya. Tempat seperti ini harus dikeramatkan karena pengaruh alamnya cocok buat pertanian. Di zaman sekarang kata keramat identik dengan tempat kemusyrikan, tempat meminta harta dan tahta secara instan. Tempat keramat dijadikan tempat bersekutunya manusia dengan setan. Ketika manusia sudah bersekutu dengan setan, maka pola pikirnya bukan atas dasar kemanusiaan tetapi sudah terpengaruh kesetanan. Manusia hidup di dunia ini berbaur dengan makhluk gaib yang sifatnya hampir sama, yaitu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Ketika manusia sudah tidak lagi menyeimbangkan, menyelaraskan dengan keramat alam, contoh kecil pesawahan dijadikan perumahan dan menjadikan keseimbangan alam sudah berkurang. Dengan hilangnya pesawahan, berapa banyak makhluk hidup yang menjadi punah. Ini karena manusia sudah tidak lagi mengkeramatkan tempat-tempat yang seharusnya. Semua ajaran dan kepercayaan berasal dari satu sumber. Ajaran Tuhan memberi rambu dan jalan untuk manusia khususnya dan semua ciptaannya. Pada umumnya dalam menjalani hidup di dunia yang sementara ini, sekecil apapun ajaran, akan lebih baik apabila diterapkan dalam kehidupan diri sendiri terlebih dahulu dan menjadi pedoman hidup dalam melangkah. Sebanyak apapun ilmu yang dimiliki apabila tidak diterapkan dalam hati, langkah dan tindakan maka akan sia-sia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.